Baik, sekarang Otman Paris Utapea. Aku mau jantungan dengar kalimat ini semua. Kalimatnya si Denny jelas-jelas mengatakan advokat koruptor adalah koruptor, titik. Kenapa kalian tambah-tambah kalimatnya yang lain-lain? Kalian benar-benar kalian jadi pokorol bambu atau pokorol apa ini, ingusan semuanya. Kalimatnya kan jelas satu kalimat. Oke. Tapi terlepas dari situ, sekarang kita mau dulu konsentrasi dulu kepada si Denny ini. Benar nggak dia seorang pejuang? Benar nggak Denny ini adalah seorang pejuang yang harga dirinya bisa dibeli dengan jabatan dan uang? Saya akan buktikan sekarang. Sebelum Denny jadi wakil menteri atau satgas, dia adalah sama dengan rekan-rekan ini. Pukat harimau saya nggak tahu, tapi pukat, aktivis. Waktu itu dia mungkin masih pas-pasan ekonominya. Dan dia pada saat itu adalah orang yang paling menyerang istana. Nih, betapa banyak tulisan dia. Saya tidak menyerang SBY, tapi inilah tulisan Denny Indrayana. Kompas tanggal 23 November 2004. Apa kata Denny? SBY lebih sering memerangi korupsi dalam tutur kata yang rapi, tetapi sepi aksi. Ini kata Denny. Oke? Terus apa hubungannya dengan... Dan sebentar dulu, saya akan buktikan. Ini nanti ada kaitannya tentu kalau saya bicara ada hubungannya. Kemudian mengatakan di Kompas tanggal 30 Desember 2005, istana adalah sarang korupsi. Ini dia, ya, ini juga Kompas. Saya tidak menuduh SBY, ini kata dia, oke? Nah, terus dia juga di sini wawancara. Yang belum disentuh adalah istana sarang korupsi. Ini Kompas juga, oke? Kemudian terakhir, yaitu pada bulan Juli 2008. Lingkungan istana adalah biang korupsi. Sesudah dia, waktu itu dia masih sama seperti rekan kita ini. Belum pakai batik yang mahal, ya. Masuklah dia ke istana. Malah dia masuk ke sarang korupsi. Dan sejak itu dia diam. Dia tidak lagi menyebutkan istana sebagai sarang korupsi. Berarti siapa yang dibeli oleh siapa? Dia dibeli oleh jabatan sehingga semua kata-katanya waktu dia masih jadi sebagai LSM, dia sebagai LSM lah waktu itu ya, pukat harimau atau apa, ya, dia selalu mengatakan bahwa istana itu adalah sarang korupsi. Ya setelah dia masuk ternyata tidak, Ya koruptor mungkin, dari luar. Ya mungkin ya, mudah-mudahan begitu. Tapi Anda yakin nggak itu? Dan sekarang itu dia sibuk dengan pencitraan, sampai rekan tadi tidak menyerang fisik dia mas ya. Memang dia sebagai seorang menteri dia mencoba dengan kepala gundul, dibikin kumis sedikit sehingga dia mungkin mau contoh si Jason Statham dalam film The Expendable. Tapi memang sangat tidak mirip. Ya. Maksud saya ini sudah bukti nyata pada saat dia masih miskin, pada saat dia belum dapat jabatan, dia begitu gencar menyerang istana. Tapi sesudah dia menjabat masuk ke dalam sistem itu, maka dia justru bagian dari sistem itu. Dan dia sibuk dengan pencitraan. Itu inti yang saya mau sibukkan. Berarti kepribadian seperti apa seperti ini? Dalam 2 hari terakhir ini pun dia sudah 3 kali berubah pendapat. Pertama dia bilang advokat koruptor adalah koruptor. Kemudian dia ralat lagi yang dimasukkan itu adalah koruptor. Yang mana pernah ada koruptor lagi bayar honor pengacara kan udah selesai. Ya, itu kalau tapi pada umumnya kan sebelum jadi saksi pun sudah dibayar honornya. Kemudian terakhir dia minta maaf. Apakah kalian tahu bahwa dari 100 perkara korupsi itu belum tentu, mungkin hanya 10% itu yang perkara korupsi. Sebagian adalah pemerasan oleh penyidik. Jadi saya sangat tidak yakin saya atas kepribadian dan integritas daripada saudara Denny. Apalagi dalam semua pemberitaan ini, perkara-perkara korupsi yang dibela oleh bosnya sendiri Amir Samsudin. Ternyata Amir Samsudin dan begitu banyak skandal yang dia diduga terlibat. Jangan-jangan ini si Denny ini mau cepat-cepat jadi menteri. Amir nggak sadar soal itu. Ya kita jangan ke sana deh. Kita diskusi Twitter ini. Yang dia bilang tadi adalah pengacara yang membabi buta membela kliennya.
membabi buta ini bisa menyuap, bisa mendekati hakim, main golf dengan jaksa, dengan Kapolda. Tapi itu kan kenyataannya memang Itu hidup dia di masyarakat kita. dia ralat panjang-panjangin sesudah dia ke sudut, Mas. Kalau di awal-awal dia tidak bilang begitu. Ya. Sesudah dia diserang habis, mulailah dia tambah-tambah kalimatnya. Sebagai seorang menteri kehakiman dan hukum, dia menteri kehakiman dan hukum. Wakil menteri. Ya, atau wakil lah namanya. Dia memang ambisi dia jadi menteri, ya. Dia mengatakan advokat koruptor adalah koruptor. Begitu sudah diserang, mulailah ditambah-tambah. Maksud saya adalah advokat yang baik. Berarti dia lebih buruk dari pokorol bambu. Ya, tapi yang dinyatakan dia, taruhlah dia ngomong belakangan, bahwa ada praktek advokat yang memang membabi buta, yang menghalalkan segala cara, menyuap kiri kanan, benar kan? Itu benar. Dosen pun ada yang merkosa muridnya. Ada yang pacaran menghamili muridnya. Dokter juga begitu. Semua profesi Tapi ada. ini banyak. Soal banyak atau tidak ada begitu. Tapi seorang pejabat, dia adalah wakil menteri, harusnya bicaralah secara hukum elegan. Kalau dia LSM masih yang muda-muda ini, mungkin masih asal ngomong karena masih cari citra, masih mau cari nama. Nanti orang-orang ini begitu sudah dapat jabatan, berubah lagi. Tapi sekarang masih mencari nama. Banyak tokoh, saya nggak mengatakan semua, banyak tokoh LSM begitu kencang-kencangnya membela rakyat. Begitu sudah punya nama, sekarang sudah berkantor di SCBD, sudah jadi pengacara BLBI konglomerat. Jadi contohnya, itu hal lain lah ya. Maksud saya bahwa sebagai seorang menteri, dia harus berucapkan sesuai dengan perundang-undangan. Dia bukan manusia jalanan. Contoh lain adalah, contoh lain kepribadiannya yang sangat parah. Waktu dia memukul petugas LP, di awalnya dia tidak minta maaf. Tidak mengaku bagaimana seorang wakil menteri. Tapi sesudah ke sudut dia minta maaf. Kita lepasin itu. Bukan, itu kepribadian. Kenapa lepas? Itulah berarti dia itu ngomong tidak pakai otak. Bukan. Sekarang pun dia minta maaf sesudah ini yang ketiga kali dia. Pertama ralat dulu, kemudian minta maaf. Dia menteri loh Pak, dia dibayar oleh uang pajak negara. Dibayar oleh kita-kita ini. Dia sekarang kekawinan pun akan didahulukan kalau ke pengantin gitu, duluan kan. Dia bangga dengan itu. Dia difoto, dia bangga dengan itu walaupun tampangnya memang tidak seperti Jason Statham. Jangan bilang tampang lagi. Oke. Maksud saya, dia itu pada saat sebagai sama dengan beliau-beliau ini, kayak beliau ini kan masih pakai sendal sekarang, ya. Karena belum punya nama. Sekarang kalau sudah punya nama, sudah dapat jabatan, dia berubah. Interupsi Bang Dhani. Kalau boleh interupsi. Untuk sendal tadi seperti sendal dan menyatakan Denny miskin, sebaiknya jangan diutarakan di forum ini. Saya itu perlu karena dengan dia dibayar gaji dan fasilitas. Iya, sebentar dulu Mas. Miskin tidak miskin, bukan, saya rasa bukan profesi. saya hanya menggambarkan betapa cara berpikir orang, harga diri orang, dan prinsip orang berubah sesudah dibayar. Itu konteksnya, bukan mengatakan dia miskin. Karena ini Kompas begitu banyak dia mengatakan bahwa SBY itu tidak berbuat apa-apa. Istana itu sarang korupsi. Masuk dia ke istana. Tunggu dulu. Saya hanya mau menguji aja yang diucapkan Denny. Atau yang ditulis Denny. Anda udah lama jadi pengacara, saya tahu. Benar? Anda pernah bayar rakit? Itu pertanyaan Anda juga bodoh. Kenapa? Sekarang saya mau tanya. Siapapun yang di ruangan ini akan mengatakan tidak. Kalau saya tanya sama Anda sebagai wartawan, pernah nggak disogok untuk bikin berita? Enggak. Ada? Jawaban kami sama. Yakin ada? Jawaban kami sama, tidak. Rod. Terima kasih.